Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Seluruh peserta didik kelas 12 TKRO dimanapun berada, marilah untuk mempelajari potensi dasar 3.16, yaitu tentang mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, engine konvensional dan EV atau VVTi. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan berdoa ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Allahumma amin. Seluruh peserta didik yang saya banggakan, untuk mempelajari cara mendiagnosa kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan overhaul. Oke, kalau kita lihat pemeriksaan kepala silinder itu bagian dari overhaul. Apa itu overhaul? Overhaul itu adalah konsepnya semacam ini. Dia melakukan pembongkaran engine karena ada indikasi permasalahan pada engine yang menyebabkan komponen utama ini rusak. Selanjutnya dia melakukan proses pengukuran dan diagnosis, perbaikan dan pemasangan, sehingga ketika dipasang kembali ke dalam mobil, keadaan mobil dia akan lebih oke, lebih bagus. Itu konsepnya semacam itu. Nah, jadi untuk mendiagnosa kepala silinder kita harus tahu yang namanya overhaul. Nah, di sini ada yang namanya prosedur overhaul. Nah, ini mulai dari pembongkaran atau melepas engine dari mobil, selanjutnya memasang engine pada stand engine, perbaikan. Yang selanjutnya di sini adalah ada sebuah proses penyetelan, ada pembersihan, ada penggantian yang perlu diganti, selanjutnya dirakit. Nah, garis besarnya semacam itu. Yang pertama, teknisnya, yang utama adalah mengkonfirmasi masalah dan gejala. Jangan sampai nanti sudah di overhaul kok ternyata ada suara-suara itu ternyata bukan suara dari engine, bukan kerusakan dari engine. Ini menyebabkan kerugian yang besar bagi pemilik mobil ataupun mekanik. Yang pertama adalah melepas engine. Nah, engine dilepas dari mobil, ini juga prosedurnya salah satu hal yang rumit. Dia harus melepas komponen-komponen yang menutupi engine ini. Setelah dilepas, nah, ada bagian kendaraan ini harus diletakkan. Ini ada di meja kerja, dan juga engine, utamanya engine itu diletakkan di stand perbaikan engine. Yang kedua adalah pembongkaran. Nah, pembongkaran yang dilihat, walaupun di sini yang terlihat adalah blok silinder, kepala silinder juga bisa dibongkar di sini. Oke, yang ketiga adalah ada aturannya. Artinya di sini dicontohkan torak 1, 2, 3, 4 ini diletakkan tidak asal, sehingga nanti dalam pemasangannya itu akan tepat sesuai dengan posisi masing-masing. Langkah selanjutnya ada proses pembersihan. Nah, ini dicontohkan adalah di torak. Nah, di atas torak itu biasanya ada kerak, itu dibersihkan sehingga menjadi maksimal, nanti pembakarannya maksimal.
ada pemeriksaan di sini, ada pemeriksaan entah secara visual ataupun menggunakan alat. Dicontohkan di sini mengukur blok silinder, diameternya masih menggunakan jangka sorong. Di sini menggunakan mikrometer, diameter toraknya, dan ini untuk mengukur hasil akhirnya nanti itu menggunakan dial Burkitt. Nah, artinya di sini dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa apa yang kerusakan yang harus diperbaiki. Selanjutnya ketika sudah, ini ada proses merakit atau pemasangan. Nah, contoh di sini harus tepat momennya, kunci momennya, gasketnya harus gasket ganti baru. Nah, biasanya kalau sudah lama gasket ini ketika dibongkar, ini diganti yang baru. Tanda, contoh tanda ini ketika depan ya taruh depan, jangan terbalik. Ada pelumasan juga diperhatikan. Oke, setelah dipasang, ini dicek ketika sudah selesai, sehingga nanti pengendara ataupun pemilik mobil itu dia sudah menggunakan mobil kondisi lebih baik atau lebih oke. Oke, untuk materi ini tentang pemeriksaan kepala silinder dan kelengkapannya, di sini ada 3 konsep utama. Yang pertama, ini adalah pembongkaran. Yang kedua, ini adalah pemeriksaan. Yang ketiga adalah perakitan kembali. Ini 1, 2, 3. Ya, yang pertama, untuk melepas komponen katup. Ini komponen katup ini ada 7 komponen dijelaskan di sini. Yang pertama adalah pengangkat katup. Yang kedua adalah penyangga atau kiper. Ketiga, penahan bekas katup. Yang keempat, bekas katup. Yang kelima, perapat oli batang katup. Keenam, dudukan bekas. Yang ketujuh adalah katup itu sendiri. Ketika terpasang, nah semacam ini. Yang kuning, pengangkat katup ini biasa disebut juga lifter. Lifter semacam ini. Sehingga nanti yang berhubungan dengan camshaft itu adalah lifter. Yang pertama, kita harus dalam proses pembongkaran kita harus melepas lifter. Nah, di sini menggunakan tang ini tidak disarankan, atau ini akan mengakibatkan lifter itu rusak. Sehingga gunakan tangan atau menggunakan magnet untuk mengangkat lifter. Nah, di sini setelah dilepas, silahkan meletakkan lifter sesuai dengan posisinya. Bisa saja di nomori 1 sampai 8, yang in dan X 1 sampai 8. Ini tujuannya agar tidak tertukar. Apa resiko tertukar? Kalau tertukar nanti akan tidak tepat, karena celah tiap-tiap katup itu nanti berbeda. Ukuran lifternya nanti berbeda. Pembongkaran ini setelah melepas lifter tadi menggunakan alat atau SST, kompresi bekas katup, ya, valve spring kompresor. Nah, di sini lurus, ini harus ditempatkan lurus, tidak boleh miring, ya, sehingga nanti penekanannya lebih maksimal. Nah, di sini dikencangkan alat ini sehingga nanti ini akan tertekan, ya, ini akan tertekan ke bawah, sehingga penahan bekas ini akan tertekan ke bawah. Nanti nutnya pengunci ini bisa diambil. Setelah itu ketika nanti SST ini dikendorkan, maka komponen-komponen ini sudah terurai. Nah, setelah itu keluarkan katup. Setelah nanti komponen ini keluar, jangan lupa diurutkan kembali tiap-tiap katup, ya, in sendiri, X sendiri, sesuai dengan urutan. Ini silinder 1, ini karena ini di UHC,
dan menggunakan 4 katup, ya ini pada silinder 1 ini ada 4 katup, 2 katup in dan 2 katup X. Selanjutnya lepas seal oli. Nah, seal oli ini jangan melepas ini yang bagian atas ini, bagian sealnya, karetnya, tapi di bagian bawah ini. Nah, menggunakan tang, jepit dan ditarik di atas. Setelah ini terlepas, maka dudukan pegas ini masih ada di bawah ini. Nah, ini pengambilannya juga menggunakan magnet agar nanti mudah tertarik, karena ini ya konstruksinya ini presisi kanan kiri, sehingga menggunakan magnet ini akan mempermudah pengambilan dudukan pegas katup. Setelah terlepas, silakan diperiksa permukaan kepala silinder ini dari sisa-sisa gasket yang tertempel pada permukaan. Nah, kalau memang untuk scrub ini tidak mampu, biasanya diberi cairan, ya, bisa menggunakan oli mesin ataupun cairan-cairan yang lain seperti bensin ataupun pertalite untuk mengangkat kotoran yang menempel di sini, bersihkan. Nah, nanti ketika ada kesalahan penggunaan scrub ataupun alat untuk membersihkan ini bisa fatal, karena itu akan menciptakan celah ya untuk kebocoran oli. Selanjutnya pada proses pemeriksaan, setelah dibongkar ternyata ada banyak yang harus diperiksa. Di sini dibagi menjadi 9 pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan, ya, di sini permukaan kepala silinder. Nah, ini ketika nanti ada kebengkokan, di sini akan terlihat dengan proses ini. Yang kedua, keretakan. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan katup, batang katup, serta nanti dudukannya di sini. Yang keempat adalah tinggi batang katup. Yang kelima, pemeriksaan pegas katup. Yang keenam, ini nanti pemeriksaan ini lubang dari katup ini, nanti bosnya diperiksa atau nanti bisa diganti. Yang ketujuh, pemeriksaan dari kepala katup. Nah, di sini ada dudukannya dengan kepala silinder, ini diperiksa. Yang 8 ini proses, ya, proses perbaikan dudukan dari kepala katup dengan blok silinder, sehingga nanti bisa rapat. Yang ke-9 adalah pemeriksaan camshaft. Oke, yang pertama pemeriksaan kepala silinder ini terhadap kebengkokan. Kebengkokan ini bisa terjadi, kelengkungan ini bisa terjadi karena overhead yang berlebihan, sehingga ini bisa melengkung. Pemeriksaannya ini pada sisi blok silinder ini ada 6, 1, 2, 3, 4, ini sisi kanan kiri 2, sehingga 6. Selanjutnya B pada sisi intake manifold, C pada sisi exhaust manifold. Alatnya apa yang digunakan? Yaitu strike edge, ya, precision strike edge, dan juga di sini menggunakan filler. Ya, lihat spesifikasi di tiap kendaraan. Ya, biasanya filler yang paling kecil ini adalah 0,05 di spesifikasi, ya. Ketika 0,05 itu masuk, biasanya itu dianggap sudah melengkung dan butuh diperbaiki, yaitu meratakan permukaan kepala silinder. Yang kedua yaitu pemeriksaan keretakan kepala silinder. Ini juga bisa terjadi karena knocking, overhead yang berlebihan, maka bisa saja kepala silinder itu retak. Jika itu memang terjadi, ya harus diganti. Ini sudah kerusakan yang sangat fatal. Nah, contoh di sini. Nah, keretakan ini bisa dilihat dengan berbagai cara. Ketika sudah parah, secara visual pun bisa terlihat. Yang kedua, menggunakan cairan, nah, itu disemprotkan, nanti di sini akan terlihat. Yang selanjutnya menggunakan
serbuk besi dan magnet ya. Nanti dia akan berkumpul di kertakan ini. Dilanjutkan pemeriksaan, ini pemeriksaan celah pada kepala silinder. Yang pertama itu adalah celah antara katup dan bushing, atau bushingnya di sini ada celahnya. Nah, ini diukur ketika celahnya itu terlalu lebar ya, ini pergerakannya tidak maksimal ya, dia tidak akan ya, terlalu lebar tuh dia pergerakannya akan goyang dan dudukannya tidak akan maksimal. Yang kedua adalah pemeriksaan lifter dan dudukannya. Nah, di sini biasanya ketika lifter itu sulit untuk keluar, ini tidak ya, keausannya ini tidak terlalu, tapi banyak kotoran yang masuk. Nah, sehingga ini celahnya juga harus diketahui. Yang ketiga yaitu dia celah ini gerak dari camshaft ini tidak bergerakan, nanti jadi goyangan kanan dan kiri ini ada space atau pergerakan yang ya, sedikit pergerakan, dan ini ketika terlalu berlebihan juga tidak bagus. Yang keempat ini adalah celah oli dari camshaft. Nah, dengan tutupnya di sini dia pengukurannya menggunakan plastik gauge. Oke, yang pertama ini ya, celah oli valve gate bushing. Nah, yang pertama ini diukur diameter dari bushing ini. Ya, ini diukur. Selanjutnya yang kedua itu diukur kepala batang katupnya, diukur. Batang katupnya juga sama, ini 3. Ada atas, tengah, dan bawah. Banyak terjadi keterusan yang berlebih ya juga tidak bagus. Nah, bushingnya ini nanti masuk di sini. Ya, ini diukur celahnya. Artinya di situ dari proses itu ya akan ketemu diameter dalam bushing dan diameter luar batang katup. Yang kedua adalah celah oli pengangkat katup. Nah, di sini lifter ini diukur diameternya, dan juga di sini untuk dudukan dari lifter ini diukur. Di sini contohnya menggunakan kaliper gauge. Ini bisa, ataupun kalau tidak ya karena posisinya ini di dalam, dia harus menggunakan semacam itu. Kalau jangka sorong ya mungkin tidak bisa diaplikasikan. Setelah itu dibandingkan. Nah, di sini antar dua sisi ya. Ini silang juga, ada dua sisi juga. Sehingga nanti di sini ukuran atas dan bawah bisa saja terjadi perbedaan karena gesekan yang berbeda. Pada intinya di sini pada lifter dan dudukannya ini nanti ada celah sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, celah dorong camshaft. Nah, ini didorong kanan kiri menggunakan dial gauge. Nah, ini menggunakan magnet ya. Dia magnet, posisikan semacam ini digoyang kanan kiri camshaft dua-duanya, yaitu camshaft katup in ataupun katup X. Yang keempat yang saya sampaikan tadi menggunakan plastik gauge. Ini diukur. Caranya bagaimana? Ya, potong plastik gauge sesuai kebutuhan. Selanjutnya dipasang ini tutup bantalan camshaft dan dikencangkan sesuai momennya. Selanjutnya dibongkar kembali dan konfirmasi ini ya, nanti plastik ini akan dia akan melebar, dan lebarnya ini bisa diukur dengan alat ini. Konfirmasi dari alat plastik gauge ini bisa digunakan. Yang selanjutnya pemeriksaan katup. Di sini kok gambarnya semacam ini, artinya apa? Artinya ini adalah kerak. Kalau keraknya itu ada di katup ini, di dalam ini, setelah batang katup, maka di sini ada indikasi ada kebocoran melalui valve gate atau seal katup, itu ada kebocoran sehingga di sini ada keraknya.
Yang kedua beda lagi, ketika keraknya ada di kepala katup, di sini, maka indikasinya ada kebocoran melalui ring piston. Selanjutnya pemeriksaan katup ini pemeriksaan dari ukur dimensi. Yang pertama adalah tinggi. Kalau di sini terjadi bengkokan, biasanya juga tingginya akan berkurang ataupun keausan yang berlebih. Yang kedua, ini diameter batang katup seperti tadi. Yang ketiga itu adalah tebal kepala katup. Nah, di sini tebalnya ini juga akan berkurang ketika ada perbaikan yang berulang-ulang, maka ini akan semakin tipis. Ya, ini perlu ada pembatasan ketebalan agar nanti penutupan pada proses pembakaran ataupun langkah dari piston itu bisa maksimal. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pegas katup. Nah, pegas katup yang pertama di sini ada pemeriksaan dari panjangnya. Panjangnya diukur menggunakan jangka sorong. Yang kedua adalah di sini ada pegas ini harapannya bisa lurus. Ketika ini ada kemiringan semacam ini ada spesifikasinya. Ya, menggunakan filler. Yang satu persegi baja, ya. Bisa menggunakan siku baja di sini. Ini dikonfirmasi celahnya berapa ini kemiringan dari pegas ini. Yang selanjutnya pegas ini juga diperiksa tegangannya. Bagaimana saat dia bekerja, posisi dia bebas, posisi dia tertekan, dan berapa tekanannya pada ukuran berapa sentimeter, sehingga ini bisa menentukan kekuatan pegas itu berkurang tidak. Ketika kekuatan pegas berkurang, maka nanti gaya pegas untuk menutup kembali katup itu juga tidak bisa maksimal. Pemeriksaan berikutnya itu adalah mengganti valve gate bushing. Nah, di sini sebenarnya ada proses pemanasan ya, ketika biar dia lebih mudah melepasnya dipanaskan, tapi jangan terlalu lama, kan beresiko. Nanti bisa saja ada perubahan bentuk pada kepala silinder ini. Setelah dipanaskan, ya, menggunakan SST, keluarkan bushing ini, ya, dia menuju ke ruang bakar. Nanti di palu dia akan keluar. Semacam ini ya, posisinya dia akan keluar di sini. Nah, selanjutnya menggunakan kaliper gig, ya, ukur diameter dalam lubang bushing dengan kaliper gig. Nah, ini diukur diameternya. Selanjutnya pasang, ya, valve gate bushing ini dari atas. Nah, dengan proses pemasangan ini juga diukur biar nanti dia juga tepat. Nah, di sini ada proses untuk menempatkan diameter dari bushing itu ketika pada atau dibandingkan dengan batang katup itu tidak sesuai. Menggunakan reamer ini dibesarkan, ya. Besarkan. Nah, selanjutnya di sini ada perbaikan dudukan katup. Nah, ketika di sini sudah diperiksa, ya, ini valve-nya. Nah, ini biru presia atau timah putih ini adalah sebuah pasta untuk digunakan meratakan dudukan pada kepala katup ini dengan kepala silinder. Nah, ini pemeriksaan bahwa kepala katup itu harus sesuai. Ini kalian lihat yang di sini, dudukan terlalu tinggi dan yang ini terlalu
Nah, artinya yang bergesekan dengan kepala silinder dudukan katup ini dia terlalu tinggi. Artinya nanti ya katup ini akan menonjol keluar, ya. Akan masuk ke dalam. Yang ini menonjol keluar karena menutupnya terlalu rendah. Nah, ini harus disesuaikan, ya. Disesuaikan. Nah, pada proses ini adalah alat SST untuk pemegang tangan. Di sini katup, ini yang pertama, prosesnya katup ditekan, naik, putar, tekan, naik, putar. Nah, ini prosesnya berulang-ulang sehingga nanti katup ini akan tepat dengan dudukannya. Yang selanjutnya pemeriksaan dari camshaft. Nah, camshaft yang pertama ini adalah keolengan, yang kedua ini adalah knock, tinggi knock, yang ketiga adalah diameter dari camshaft. Oke, yang pertama adalah keolengan. Ya, untuk mengukur keolengan butuh alat yang namanya V-block, ini alat bantu, dan dial gig. Nanti diputar 360 derajat, maka di sini akan kelihatan keolengannya. Ya. Nah, ukur keolengan itu bagaimana? Nanti pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri itu dibaca atau ditambahkan dari titik awalnya. Oke, yang kedua adalah pemeriksaan tinggi knock. Nah, tinggi knock di sini diperiksa karena knock ini bergesekan, bisa saja tinggi knock ini akan berkurang. Dan dipastikan kedua sisinya ini juga pas, sehingga knock itu bisa bersamaan atau untuk terkena lifter itu bisa maksimal. Nah, ini diameter, diameter knocknya itu juga perlu diukur. Nah, bandingkan spesifikasi yang di sini masalah keovalan, yang di sini masalah ketirusan menggunakan mikrometer. Selanjutnya pada proses perakitan. Ya, perakitan di sini nanti disesuaikan dengan urutan yang pertama tadi, ya. Sebelum proses perakitan semua dipastikan bahwa pelumasan tiap-tiap komponen itu juga ada. Nah, semacam ini pemasangan sebelum nanti masang katup. Ini terakhir yang tadi dilepas, ini adalah pemasangan dudukan pegas katup. Nah, dilanjutkan dengan pemasangan rapat atau sealnya di sini menggunakan SST. Jadi tertekannya itu bukan pada karetnya tapi pada ini luar ini, karena bahannya berbeda. Nah, ini diberikan oli mesin secukupnya. Selanjutnya pasang seluruh bagian atau komponen pegas ini menggunakan valve spring kompresor, ya. Sebelum memasang katup, pastikan ini pelumasan ini harus ada, sehingga nanti dipastikan masuknya katup pada bushing itu juga halus, tidak ada gesekan yang berat, ya, dia masuknya halus. Nah, ini ukur dari urutan tadi dipasang sampai nanti natnya penguncinya ini ditekan, ini ditepatkan agar ini tidak, atau dia lebih bisa menyesuaikan temannya, ini diberi grease, ya, dia nempel di sini. Oke, kalau sudah, ini untuk memastikan ketika katup sudah terpasang, maka di sini ada setiap valve ini dia dipalu dengan palu plastik. Nah, diberikan kain sehingga kita tes, kita palu agar nanti katup itu bisa benar-benar tepat. Kalau ada pemasangan yang kurang tepat, maka biasanya dia akan terlepas komponennya. Oke, ini yang perlu kita pelajari, ya, mulai dari awal tadi, ya. Ada 9 proses pengukuran ini, ya, nanti sebagai tugas utama dalam kalian praktek. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oke, silahkan nanti perhatikan video dengan seksama, kerjakan tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga sukses dalam belajar kalian, merdeka belajar, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.